Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Seperti biasa kita sebelum mulai taklim kita, kitab Riyadhus Shalihin dan kitab Al-Ilham, kita kirim Fatihah kepada guru-guru kita Al-Fatihah hadratin Nabiyil Mustafa bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma ila jami'il anbiya wal awliya wa ila jalil habaib, khususan Nabi Abdullah bin Abdul Haddad sahabat Rasulullah Al-Fatihah ila Abi Abdullah Syadri wa Habib Salim wa Abi Hasan Syadri wa Abi Hasan Baharun, thumma Al-Fatihah Habib Muhsin Al-Hindwan ila Habib Amin Al-Husum Al-Fatihah ila Habib Anis bin Abu Bakar dan Sultan Syarif Abdurrahman Al-Badri wala daing manambun wala kayf usuli furus al-fidar jamaah syatur wala jamaah nida walik wa watina wa amtikum wala jamaah muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum lawat al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan kitab Riyadhus Shalihin, babul wa'di wal iqtisad fihi wal iqtisad fihi. Yang artinya bab menjelaskan tentang memberi nasihat bila perlu. Maksudnya memberi nasihat bila perlu, jangan terlalu sering nasihat. Nasihat sekali-sekali. Karena ngapa? Kalau sering kita beri nasihat, walaupun anak kita akan bosan. Nah, kayak saya santri tidak tiap hari saya nasihati. Namanya orang nasihat, Pak. Ya. Makanya ini ada babnya menjelaskan tentang memberi nasihat bila perlu. Artinya jangan sering-sering. Begitu pula Nabi Muhammad. Nabi Muhammad beri nasihat sahabat Nabi tidak tiap hari. Ya, ketika ada yang penting baru Nabi nasihati para sahabat. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Yang artinya ud'u ila sabili rabbik. Ajaklah manusia untuk menuju Tuhanmu, untuk menuju ke jalan Tuhanmu, untuk menghadap Allah, untuk cinta kepada Allah, untuk beriman kepada Allah. Cara ngajak manusia ada dua cara, kata Allah, dijelaskan. Yang pertama bil hikmah. Ya, berdakwah itu harus pakai hikmah. Apa itu hikmah? Ulama tafsir menjelaskan bil hikmah artinya dengan ilmu. Nah, sebab sekarang ini banyak ada beberapa orang jauh-jauh di Pontianak ada penceramah tapi tak pernah mondok. Ada. Bahkan sebelum-sebelumnya sekitar 5 tahun yang lalu mereka ini punya grup, mereka ini pernah viral, Pak, pernah viral. Banyak orang ngundang. Ya, karena ceramahnya enak, cuma tak pernah mondok. Udah saya bilang, ketemu saya gimana Ustaz? Saya ini ceramah Ustaz. Ente mondok di mana? Saya tak pernah mondok Ustaz. Tak boleh. Tak boleh. Enggak ada penceramah. Kenapa enggak boleh Pak Ustaz? Orang taunya penceramah itu orang alim. Nanti ente ceramah. Habis ceramah kan tidak langsung balik. Biasa cerita-cerita dengan orang. Lalu ada orang nanya hukum. Pak Ustaz, Mbak menanya, saya punya bapak saya meninggal Pak Ustaz. Yang masih hidup tuh Pak Ustaz, emak saya, adik-beradik saya laki-laki 2, perempuan 2. Tolong Pak Ustaz hitung waris Pak Ustaz. Apa kata Pak Ustaz? Maaf, saya tak tahu. Pak Ustaz tak tahu. Pak Ustaz, najis ada berapa Pak Ustaz? Tak tahu Pak Ustaznya. Terus apa tuh najis ainiyah, najis hukmiyah Pak Ustaz? Enggak tahu. Itu baru bab fikih. Nanti tanya lagi bab nahwu. Pak Ustaz, mu'annas ada berapa Pak Ustaz? Isi mu'annas. Enggak tahu. Terus apa mu'annas majazi? Apa mu'annas hakiki Pak Ustaz? Enggak tahu. Maaf, saya tak tahu. Akhirnya Ustaz ini nih, ya, yang pertama terkenal lama-lama udah ketahuan kena orang. Ditanya tak bisa jawab, ditanya tak bisa jawab. Ujung-ujung sekarang tak laku. Tak ada orang undang lagi. Jadi kalau nak jadi penceramah, bapak semua bisa nih, bisa. Enggak pakai yang muda-muda nih. Nak jadi penceramah, bisa. Dengarkan ya ceramah Ustaz Somad, ya, satu judul ceramah ulang 20 kali. Pandai dah ceramah. Tapi hati-hati nanti hebat ceramah. Habis ceramah ada orang nanya hukum tak tahu kan bikin malu. Makanya kata Allah dalam Al-Qur'an ayat yang lain, apa kata Allah? Liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum, kata Allah. Belajar dulu agama, mondok dulu, perdalam agama. Kalau udah tahu agama, baru kata Allah wa liyunziru qaumahum. Baru kalian ceramah. Ya, bukan cuma jadi penceramah. Makanya beberapa hari yang lalu saya ketemu orang. Ya. Jadi dia punya anaknya Masya Allah hafal Al-Quran Pak. Tapi tidak semua, baru hafal sekitar 5 juz. Anaknya nih qori, sering menang kata dia. Sering kalau ada lomba-lomba menang. Ya. Lalu saya tanya, anaknya mondok Pak? Enggak Pak Ustaz, anak saya enggak saya mondokkan. Qurannya nyetor ke siapa Pak? Nyetor ke saya sendiri.
Oh nyetor ke bapak. Bapak alumni mana? Enggak, saya tak pernah mondok. Hebat. Sedangkan orang ngapal Al-Quran nih Pak, ngapal Al-Quran harus tahu sanad, harus pakai sanad. Gurunya tuh Pak harus pakai sanad. Ini kayak semua santri Al-Jihad nih ngapal Quran nih, itu pakai sanad. Ya pakai sanad. Doakan Bapak Ibu, alhamdulillah anak saya sekarang udah masuk 3 juz. Ya anak yang pertama. Doakan mudah-mudahan hafal 30 juz ya. Jadi sebenarnya ini insya Allah nanti ada acara haflatul imtihanan tanggal 27 Maret. Ya, tanggal 27 Maret yang akan diwisuda santri yang hafal Quran 30 juz, santri putra 1, santri putri 5. Alhamdulillah santri putri udah 5 orang hafal Al-Quran 30 juz. Kalau di total semua santri Al-Jihad kurang lebih laki-laki perempuan ada 20 orang dah yang hafal 30 juz. Jadi sebenarnya anak kita mondok di mana aja sama. Yang penting anak kita betul-betul, anak kita sungguh-sungguh, anak kita rajin. Walaupun anak kita mondok jauh di Yaman sekali, tapi di Yaman malas, tidak akan jadi hasilnya. Saya punya kawan di Yaman, banyak Pak, ada yang mondok 8 tahun, 7 tahun. Tapi ketika balik, tidak tahu bahasa Arab tak tahu. Kenapa? Karena dia kena orang tuanya, karena orang tuanya kaya. Ini kawan saya sendiri nih. Jadi ketika saya mondok, baru mondok saya tanya, kau udah berapa tahun sini? 4 tahun. Kenapa bahasa Arabnya tak lancar? Ya aku tak ngomong bahasa Indonesia terus kan kawan-kawan. Kebetulan dia ini anak orang kaya, di mondok kan, jauh sekali, duit banyak. Ya, dan anaknya tak semangat, malas. Tiap hari ngumpul dengan kawan-kawan Indonesia, tak pernah ngumpul dengan orang Arab. Ya jadi ngomong Indonesia terus, ngomong bahasa Indonesia, bahasa macam-macam lah ya, pokoknya bukan bahasa Arab. Akhirnya walaupun mondok udah lama dia tak tahu bahasa Arab. Kenapa? Karena tak pernah ngomong Arab. Tapi walaupun kita mondok tidak jauh anak kita, yang penting anak kita semangat, ya rajin, insya Allah berhasil. Nih di Al-Jihad ini contohnya, bukan kita nyombongkan Al-Jihad, tapi alhamdulillah ya, insya Allah nanti imtihanan nih 6 orang yang hafal Quran 30 juz. Ya 5 orang putri, 1 orang putra. Juga nanti ada wisuda santri yang hafal juz 30. Jadi ada yang hafal 30 juz 6 orang, yang hafal juz 30 banyak, termasuk saya akan diwisuda nanti. Juz 30. Ya alhamdulillah ya. Yang paling sedikit kita hafal kulhu lah ya Bu ya. Kalau udah kulhu tak hafal itu perlu dikulhukan tuh ya. Ganti mati deh kalau udah kulhu tak hafal tuh ya. Jadi akhirnya ijlis lihat. Akhirnya saya ketemu orang ini, Bapak. Jadi anak Bapak orang hafal Quran tuh Pak harus pakai sanad. Gurunya Pak pakai sanad. Sanad tuh penyambung sampai kepada Nabi Muhammad. Ya, kayak ini contohnya yang megang tahfidz putri ini kan adik saya. Neng Mutinya. Muti punya guru namanya Kiai Gus Udin. Kiai Saifuddin. Saya dulu ketika beliau masih hidup, nih Masya Allah Pak ya. Beliau ini buta Pak. Dari bayi, buta. Ya, dari bayi. Saya pernah pergi dengan Abi. Rumahnya biasa Pak. Nggak nyangkit tuh Kiai. Bahkan ketika saya datang dengan Abi, saya, Abi, Umi, rombongan. Itu ada orang nyapu-nyapu di depan halaman beliau. Tua, nyapu-nyapu, pakai baju ya kayak orang kampung tuh Pak, baju jelek itu, pakai kain jelek, nyapu-nyapu. Saya tanya, Bu, saya pingin ketemu Kiai panggilannya Gus Udin. Oh, enggak, kata dia kan orang Jawa. Ya tunggu bentar ya, langsung disimpan sapunya. Ini ibu ini masuk ke dalam. Ya masuk ke dalam. Saya dengar suaranya, Din, ada tamunya Din. Terkejut saya, ini kok pembantu tapi manggil Kiai Din. Bingung saya kan. Sekali keluar Gus Udin dipegang oleh beliau yang megang yang tua. Rupanya siapa yang tua? Emaknya Kiai nyapu halaman pondok. Ya Allah kata saya terkejut. Rumahnya Pak, ya Allah Pak, rumahnya Pak jelek rumahnya Pak. Masya Allah ini saking tawaduk. Padahal oleh santrinya banyak yang pengusaha mau dibangun, beliau tak mau. Rumahnya jelek, baju beliau nih masih cantik baju takwa saya. Tapi hebat Pak, beliau nggak bisa melihat hafal Quran. Istrinya hafal Quran, emak tadi yang nyapu hafal Quran, emaknya hafal Quran. Tua kayak nenek saya Banyi, tahu Banyi? Kayak gitulah, hafal Quran. Dan sekarang Masya Allah, beliau udah meninggal, punya anaknya buta, hafal Quran juga. Jadi harus pakai sanad. Jadi Muti itu punya guru Gus Udin terus ke atas Gus Toni, terus Kiai ini, Habib ini, nyampe kepada Nabi Muhammad. Bukan anak kita nyetor hafalan Quran ke kita, enggak boleh nih. Ya, harus pakai sanad. Kenapa harus pakai sanad? Agar bacaannya tak salah.
Memang kata kita udah fasih. Belum tentu kata orang tahfidz, orang yang hafal Quran fasih. Saya ketika saya umroh pertama kali tahun 2011. Mungkin nanti ada yang ikut umroh. Insyaallah saya berangkat tanggal 26 Februari. Murah, hanya 35 juta. Kenapa mahal Mas? Biasanya kan cuma 23, 24. Karena sekarang umrohnya lama Pak Buya 20 hari. 2 kali lipat. Kenapa? Karena ada karantina, dikurung. Ya, ini insyaallah bawa jamaah kurang lebih 60 orang. Tanggal 26 Februari. Ya. Jadi saya ini pernah umroh pertama kali bawa jamaah tahun 2011. Lalu ketika santai-santai di masjid, nah mungkin bapak-bapak yang udah pada nyampe ke Mekah kan biasa di masjid itu kalau antara maghrib dengan isya itu kan ada orang Arab ngajar Quran. Di tiang-tiang itu kan banyak syekh yang ngajar Quran. Nah, kita pun bebas, saya pun datang, saya bawa Quran, baca Fatihah. Gantian, pertama ini, kena gila saya. Mas Mok, kata beliau, siapa namanya? Atwa'illah, min aina? Dari mana? Indonesia. Iqra, baca kan? Baca. Itu saya baca Fatihah dari bismillah sampai waladhdallin 5 kali salah. Padahal kata saya udah paling betul lah. Bayangkan, masih 5 kali salah. Dibetulkan oleh beliau. Dibetulkan. Ya. Kayak saya gini, ihdinas siratal mustaqim. La kata dia. Terlalu mustaqim kayak gitu ya. Nah, kayak burung jadi dia. Jadi biasa aja. Ihdinas siratal mustaqim. Biasa ya. Bayangkan, masih 5 kali salah. Ini saya udah mondok 16 tahun. Salah masih 5 kali. Bagaimana tadi yang tak mondok tuh? Mungkin salah semua, tak ada betul kali. Ya. Nah, jadi banyak nih sekarang begitu. Enggak usah mondok. Jadi saya baru ini saya ketemu. Anak saya Ustaz alhamdulillah udah hafal Quran 5 juz. Mondok di mana? Enggak mondok. Loh, nyetor ke siapa? Nyetor ke saya. Oh, Bapak lu di mana? Mondok. Saya juga tak mondok. Ah, mantap. Kenapa Bapak enggak mondok kan Pak sayang? Enggak Pak Ustaz, anak saya cukup sekolah di Iman dan anak saya cukup pintar Al-Qur'an ya Pak Ustaz. Pak, mohon maaf Pak. Anak pintar Al-Qur'an enggak cukup Pak. Kalau anak Bapak enggak mondok, dia cuma Al-Qur'an ada di mulut. Gimana dia mau paham isi Al-Qur'an? Gimana dia mau paham isi Al-Qur'an kalau dia enggak belajar tafsir, kalau dia enggak belajar hadis, kalau dia enggak belajar fikih? Dan belajar ilmu agama tidak sebentar. Apa kata Imam Syafi'i? Paling sedikit orang belajar ilmu agama, mondok menuntut ilmu, itu kata Imam Syafi'i paling sedikit 10 tahun. Ya dengarkan Bapak Ibu yang anaknya di pondok, kata Imam Syafi'i paling sedikit orang mondok tuh Bu, Pak, 10 tahun. Makanya anaknya kalau belum 10 tahun jangan diberhentikan dulu. Ini kadang-kadang banyak orang tua nih kalah ke anak. Ini dia lihat nih. Ini sebulan udah ada berhenti 2 orang. Ya, anak bapaknya kalah. Gara-garanya apa? Ya, ngelapor, Ustaz, anak saya suka kena kawannya diolok-olok. Terus karena diolok-olok mau berhenti. Oh. Padahal di pondok diolok-olok, dibully, itu sebenarnya pelajaran untuk anak kita, Pak. Kenapa? Karena nanti ketika anak kita balik di kampung, memangnya di kampung balik dari pondok langsung disambut gitu, disambut. Tola'al bad. Aduh Pak Ustaz, gitu. Mana ada? Yang ada tuh apa? Banyak alumni pondok ketika dia balik kampung dibenci kena yang lain. Ketika dia jadi imam alumni pondok, Allahu Akbar. Baru jak mondok 3 tahun udah bergaya jadi imam. Salah kan? Dimaki-maki, difitnah, dicaci apa, diolok-olok. Ya. Tapi ketika dia di pondok udah biasa diolok-olok kena kawan, dikacau-kacau kena kawan. Ketika dia balik ke kampung ada orang fitnah dia, udah biasa, aku di pondok udah biasa. Tapi kalau di pondok diolok-olok sikit, lapor orang tua, diguraukan sikit, lapor orang tua, lalu berhenti. Gimana nak jadi orang? Makanya kata Abi selalu pesan kepada saya, juga kepada semua alumni-alumni kepada santri, kalau kau mau jadi ustadz, kalau kau mau jadi ulama, jadi pendakwah, harus siap 4 nih kata Abi. Siap 4. Yang pertama lapar, yang kedua dibenci orang, yang ketiga siap lapar, dibenci, miskin, yang ketiga siap miskin, yang keempat siap dibunuh. Ini kata Habib 4. Tapi andaikan kau berdakwah kata Nabi balik kampung, ya, oleh orang yang asalnya kau siap lapar, tapi kena orang kau diberikan makanan yang kenyang-kenyang, yang mantap-mantap, yang enak-enak, alhamdulillah rezeki kau. Oh, yang kedua kau siap dibenci, tapi ketika kau balik kampung orang tak ada yang benci, bahkan orang suka ke kau, alhamdulillah. Yang ketiga kau siap miskin,
Siap miskin, tapi ketika di balik kampung, ya alhamdulillah kau buka usaha dan tambah maju kau jadi orang kaya, alhamdulillah. Yang keempat, kau siap dibunuh ketika balik kampung. Bukan, jangankan ada orang bunuh, orang ngolok-ngolok jak tak ada, bahkan semua mendekat kepada kau juga alhamdulillah. Tapi andaikan tidak terjadi yang bagus, terjadi yang jelek ini 4 tadi, maka kita harus siap. Ini santri-santri ya, kalau mau jadi pendakwah bukan enak. Bapak kira jak enak tu ya. Nah, Bapak lihat, kalau lihat sekilas, lihat Abi itu sekilas, enak kan? Enak, Abi tak ada kerja, santai-santai aja ya. Ya tanahnya banyak, puluhan miliar kata dia. Enak. Padahal Abi itu pusing ngurus pondok. Ya, termasuk saya nih. Bapak lihat Mas Toto kayaknya tak ada kerja. Setiap lewat duduk depan rumah, main selang. Selang disedot, apalah selang bangunan kata dia. Ya. Ya, padahal otak kita nih Pak berputar nih Pak. Otak nih. Gimana santri bisa pintar ini, gimana santri akhlaknya bisa begini, gimana santri bisa rajin tahajud biar tak terlambat berjamaah. Ini otak berputar terus tiap hari. Belum lagi ada laporan orang tua anak baju hilang, belum lagi laporan orang tua anaknya dikacau, diganggu, anaknya lari. Ya, ini biasa Bu. Santri Bu lari jam 2 malam, lari. Bukan laki-laki, santri perempuan. Kalau laki-laki mending Pak ya. Pernah kasus ini santri perempuan jam 2 malam hilang dari pondok, lari, berkejar. Apa tak pening pala saya Pak? Saya dibangunkan kena yang santri yang jaga. Mas, ada santri putri jam 2 barusan hilang. Lihat jam 2. Astagfirullahaladzim. Ini anak orang. Kalau sampai lari ke Gertak 3, ke pasar ikan, gelap-gelap, disergap kena budak kan. Nah, gimana? Cepat saya bangunkan ustaz-ustaz yang ada, bangun, keamanan bangun, brek motor, turunkan motor, itu masuk hari ini, jalan semua, cari. Alhamdulillah ketemu. Rupanya ada di mana? Ada di toko buah. Untung ada Bang Mael. Ya, Bang Mael dia berdiri, ya Bang Mael curiga, ini kayaknya budak pondok pakai cadar. Ya, lapor pondok, tangkap langsung bawa ke pondok. Untung orang bagus Bang Mael. Nah, kalau yang lain mama dibawa masuk dalam mobil, ke mana anak orang tuh jam 2. Ya naudzubillah min dzalik. Jadi kita berdakwah ini harus pakai ilmu. Ya, terus selain ilmu teknik jadi dakwah, ngajak orang berdakwah itu ada 2 caranya. Yang pertama dengan ilmu, yang kedua bil mau'idatil hasanah, dengan peringatan yang baik. Peringatan yang baik gimana? Jadi ustadz, jadi pengajar, jadi penceramah tak usah mencarut, tak usah maki-maki. Ya, sekarang ini banyak ustadz-ustadz, ada ustadz-ustadz yang lucu-lucu, silakan. Lucu-lucu, tapi jangan, saya dari pesan ke Nabi, boleh kau berlucu, tapi tak boleh 2. Yang pertama tak boleh bohong, yang kedua tak boleh ngomong mencarut-mencarut. Kadang-kadang ada beberapa penceramah nih Pak, ngomongnya, ya ngomong terang-terangan, benda punya orang tuh disebut. Sebenarnya kan tak perlu disebut, orang udah paham. Pak, bapak punya senjata jaga, paham kan? Betul ya Ibu? Ibu punya benda tu jaga, paham bukan? Tidak perlu disebut. Ini ada yang sebut terang-terangan. Ya, ini tak pantas. Apalagi umpamanya ceramahnya dalam masjid. Ini masjid tempat mulia. Nabi Muhammad Pak tidak pernah Nabi Muhammad nyebut terang-terangan. Nabi Muhammad kalau menceritakan ada orang berzina, beliau bilang begini, jika 2 kemaluan bertemu, maka itu hukumnya zina. Udah gitu ya. Jika 2 kemaluan bertemu, hukumnya zina. Tidak perlu dijelaskan lagi, orang udah paham dah. Ya, mohon maaf. Ya, kadang-kadang ngomongnya ya tak pantas di masjid ya. Ngomongnya langsung jorok, bahasa Pontianak, bahasa mencarut maunya, pakai mencarut. Nah, tak boleh. Jadi pakai bil mau'idatil hasanah. Ya, dengan peringatan yang baik. Peringatan yang baik. Kalau ngajak orang, makanya ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf tuh, amar artinya ngajak, perintah. Ma'ruf dengan baik. Ngajak orang, namanya orang ngajak baik. Pak, ke masjid yuk, sholat yuk. Itu ngajak. Nak, tidur nak, udah malam. Lembut. Tapi kalau nahi mungkar, nahi itu Pak mencegah, mungkar kemungkaran. Namanya orang mencegah, melarang, bukan dengan lembut, dengan keras. Masa ya melarang orang, ada anak kita manjat pohon nih. Nak, jangan manjat nak ya, nanti jatuh. Kira-kira gimana Bu? Kerawak dah dia. Bukan dengan turun, jangan manjat, turun.
Itu namanya nahi mungkar. Ada orang mabuk, kita punya kekuasaan. Umpama kita di sini sebagai wali kota, sebagai Kapolda, Kapolres, ada orang mabuk pinggir jalan. Berhenti mabuk, sini kau semua, beres. Wah, itu namanya nahi mungkar, bukan dengan lembut. Maaf budak-budak ya, jangan mabuk di sini. Tak bagus mabuk tu dosa. Iya pak, mabuk lagi. Tapi kalau kita pakai tegas, ya kayak saya santri. Kalau ngajar saya lembut, ngajar. Ya, jadi santri harus rajin-rajin sholat tahajud, 3:30 udah bangun, ya, sholat duha jangan tinggalkan. Tapi kalau ketika mencegah, ya ada pelanggaran, nyaring suara saya. Ya, umpama kotor nih, saya ngontrol, ya kelas kotor, lapangan kotor, WC kotor. Siapa yang bikin? Panggil. Wah, apa? Siapa yang bikin? Panggillah ke sini. Tambah tidur dia. Ya. Jadi sengaja saya suara nyaringkan, biar yang lain tuh lah. Kalau dengar suara-suara saya nyaring, panggil. Ya, pakai bahasa Arab ya. Untuk habis surah. Lari, cepat masuk marah. Datang nanti 10 orang. Ente yang bikin. Ini kan batasnya jam 7. Ngapu jam 8 belum bersih. Jangan ulang lagi. Wah, takut besok aman pak. Tapi kalau kita, ini udah jam 7. Ngapa ente jam 8 belum bersih? Besok jangan diulang ya. Tawa dia. Nah, makanya banyak orang salah. Ya ketika melihat FPI keras, ada apa tempat pelacuran dibubarkan, ada tempat mabuk-mabuk judi dibubarkan. Ya, mereka itu betul pak, bukan salah. Karena mereka pakai prosedur. Ya, saya ini pernah masuk FPI pak. Saya pernah jadi wakabid dakwah FPI. Bapak tahu tempat judi yang di depan GM? Ingat? Depan GM tuh pernah jadi samping Allah rumah apa tuh? KFC. Itu termasuk saya tuh pak. Enggak sembarang kita ngerebek itu pak. Sebelum kita tulis surat loh. Pada waktu itu saya masih wakabid dakwah FPI. Surat ke Polsek Barat. Tolong ini ada tempat mabuk. Bisa merusak anak-anak muda. Tolong dibubarkan. Straight surat. Nyampe. Tak ada tindak lanjut. 1 kali. 2 kali kita tulis surat cinta kepada kekasihku. Tak ada digubris. 3 kali kita udah pakai prosedur. Akhirnya udah tak ada digubris. Ya kita langsunglah turunkan massa dari Pontianak Timur, Pontianak Utara, kita calling semua datang ngumpul depan GM, langsung serang, set, buang ke parit, selesai, hancurkan, selesai. Sampai sekarang tak berani buka. Itu namanya nahi mungkar. Nahi mungkar tuh pak harus pakai keras, tegas. Bukan. Kalau pakai lembut tuh amar makruf, ngajak tuh lembut. Ayo ke masjid yuk, ayo sholat yuk. Tapi kalau melarang keras, kita pergi ke sana pakai lembut. Kena preman sadar, kita lempar parit. Bang, nggak boleh buka inilah bang. Ini maksiat bang, dosa. Bukan apa banyak budak muda-muda bang. Nanti rosak budak bang. Lempar parit kita. Caranya turunkan pasukan. Masa atau apa? Hancurkan tempat maksiat. Ya, tapi dengan prosedur. Prosedurnya gimana? Laporkan dulu ke yang bertanggung jawab. Surat 1 kali, 2 kali, 3 kali, tidak ditanggapi, berarti turun sendiri. Ya, sebenarnya kalau cepat ditanggapi langsung. Ini tempat maksiat diperusak. Kita biarkan bapak suka pak. Andai kan di sini di samping masjid ada dingdong, ada judi, suka. Samping masjid sebelah kanan ada judi, sebelah kiri ada sabung ayam. Umpama. Lalu di depan nih tempat pelacuran. Kira-kira suka tak gitu, Pak? Bapak biarkan atau Bapak hancurkan tuh? Hancurkan, tak mungkin kita biarkan, perosa nih. Terus wa'an nih di sini tentang jangan sering-sering menasihati orang. Ini ada riwayatnya. Wa'an Abi Wa'il Syakik ibn Salamah. Diriwayatkan dari Abi Wa'il beliau berkata, kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, suatu hari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi, yudzakiruna fi kulli khamis. Beliau selalu menasihati kami setiap hari Kamis. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini suka menasihati para sahabat setiap hari Kamis. Kayak saya tiap malam Selasa. Ya, ngajar pada bapak beri nasihat dia. Faqala lahu rajul. Lalu berkata salah seorang sahabat, ya Aba Abdurrahman, bapaknya Abdurrahman, maksudnya Abdullah bin Mas'ud, lawadittu annaka dzakkartana kulla yawm.
Abdullah, kau ini kan break nasihat kami kan seminggu sekali, tiap hari Kamis. Kami suka andaikan kau tuh tiap hari break nasihat kami. Kayak bapak bilang saya, Mas, saya tuh suka Mas taklim Mas tiap malam Selasa, tapi kami ini masih kurang Mas, tiap hari lah, tiap malam lah Mas ngajar. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Ya, faqala, beliau berkata, ama innahu yamnauni min dzalika anni akrahu an umillakum. Ya, apa kata beliau? Tidak, aku tidak mau sering-sering mengajar kalian, menasihati kalian. Kenapa? Wa inni atahawwalakum bil mau'idhah kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahawwalana biha makhawatas samma alaina. Aku tak mau karena kau takut bosan. Begitu pula aku ni contoh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun begitu. Beliau enggak tiap hari beri nasihat padaku. Beliau beri nasihat ketika perlu. Kenapa? Takut bosan. Begitu pula Bapak. Makanya di sini taklim hanya seminggu sekali, tiap malam. Belum tentu ramai gini kalau tiap malam. Paling ya datang yang 2-3 orang ya, imam dengan makmum, imam dengan muadzin ya, yang lain hilang dah. Ini ya malam Selasanya angin. Ya, datang bagus alhamdulillah rajin kan, datang tak bagus tak ikut ya. Tapi alhamdulillah paling sedikit ada ikut walaupun sebulan sekali ya. Ya karena pahalanya besar, udah saya bilang kan, ta'allumu sa'ah khairun min alfi rak'ah, yang artinya belajar sebentar ya Bapak duduk dari maghrib sampai isya, pahalanya lebih besar daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ya. Jadi kalau Bapak masih mending andaikan ikut sebulan sekali, masih dapat pahala 1000 rakaat. Ya, kalau berarti tiap malam Selasa ikut, tidak pernah alpa. Ke sebulan 4, berarti kan ada 4 minggu. Berarti hitunglah 4000 lebih pahalanya. Ya, terus. Wa an Abil Yaqdhan Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi Muhammad bersabda, inna tula salatir rajul wa qisara khutbatih ma'innatun min fikhi. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya seseorang solatnya lama, khutbah Jumatnya sebentar, itu menunjukkan bahwa orang tersebut betul-betul pintar, ahli fikih. Kenapa kata Nabi? Fatilus shalah waqsurul khutbah. Maka lamakanlah solat, sebentarkan khutbah. Jadi kata Nabi Muhammad, tanda-tanda orang alim fikih, dia kalau khutbah tidak terlalu lama, solatnya lama. Makanya khutbah saya tidak pernah lama. Ya Bapak tahu sendiri kalau saya khutbah tidak pernah setengah jam. Saya kalau khutbah paling lama 15 menit, paling lama, kadang 10 menit. Ya, diringkas-ringkas. Kadang-kadang ada khotib nih setengah jam. Udahlah setengah jam pakai kertas lagi. Mendinglah enak suara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Batu-batu. Itu asli Bapak tuh khusyuk. Semuanya khusyuk. Tidur ya. Khusyuk bu, tak bangun-bangun lagi itu. Tahu tinggal nunggu suara qomat baru dibangun. Ya. Jadi kata Nabi Muhammad, tanda orang yang ahli fikih, yang alim fikih, dia khutbahnya tak lama, solatnya lama. Makanya kalau peraturan Kemenak, saya ini kan pernah jadi khatib Kemenak dulu, pernah jadi khatib Kemenak sekitar 5 tahun. Itu peraturannya kita pernah rapat di Pontianak, diputuskan khatib ndak boleh lebih 15 menit. Makanya saya biasa ceramah di masjid-masjid, kadang-kadang nih di mimbar Pak, di belakang mimbar tuh Pak ada tulisan besar, tulisan ini. Mohon maaf khutbah 1-2 jangan lebih dari 15 menit. Sering, hampir tiap masjid ada. Di sini enggak ada. Ah, tolong nanti boleh di print di break sini. Kadang-kadang ada khutib masjid kita nih, ada gak yang anu Kak? Ya, sampai berbuai-buai dia. Khutbah ya ada. Ah, bukan apa orang ni semua tak ada sama, Pak. Iya kalau santri memang kerja dah biasa dah didengar berjam-jam orang ceramah. Yang lain ni kan ada kerja kan? Kerja, ada yang sakit, ada yang tak sehat, dipaksakan ke masjid. Nah, jadi sedang ini Nabi yang bilang, bukan saya. Kata Nabi Muhammad, tanda orang ahli fikih, ulama pintar fikih, dia khutbahnya sebentar, solatnya panjangkan. Nah, bukan balik, bukan malah khutbahnya panjang, solatnya surah kulhu. Makanya sunnahnya tuh Pak, sunnah di hari Jumat, solat Jumat tuh rakaat pertama surah hal ataka haditsul ghasyiyah. Rakaat kedua sabbihisma rabbikal a'la. Nah, itu sunnahnya tuh sebenarnya. Kenapa? Itu kan panjang. Ini kadang-kadang ada imam udahlah khutbahnya setengah jam. Ya, salat rakaat pertama inna atau inakal kautsar. Mantap. Rakaat kedua Yasin. Tapi ujungnya ya
Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar kata dia. Ngambil ujung. Udah. Ini enggak nyampe al-aham nih. Saya sikit lagi Pak, satu hadis ya. Terus wa an Muawiyah ibn Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu gal, bainama ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, id atasa rajulun minal gam. Suatu hari kata Muawiyah ibn Hakam, beliau berkata, suatu hari kami solat bersama Nabi Muhammad. Ketika kami solat tiba-tiba ada salah seorang bersin, Pak. Ketika solat, hajim katanya, hajim gitu ya. Akhirnya apa? Fagultu yarhamukallah. Lalu aku bilang yarhamukallah. Sebenarnya kalau orang solat bersin kita tak boleh yarhamukallah, diam ya. Kita solat ada orang assalamualaikum, assalamualaikum, jangan jawab. Waalaikumsalam, jangan. Diam ya gitu. Kalau tak jawab dah mati, tak boleh pakai mulut. Ya karena ini sahabat zaman dulu ini kan banyak yang baru masuk Islam, Pak ya. Jadi ketika sholat dengan Nabi, ada kawan samping bersin, acim, dijawab yarhamukallah. Terus faromanil gaum bi absarihim. Lalu para jamaah ketika sholat ngelihat kami, nulis semua. Ya mungkin kata sahabat yang tengah sholat nih. Mungkin dalam sahabat, kau ni orang sholat pasti jawab yarhamukallah, kata dia. Dilihat tengah sholat. Akhirnya fakultu, aku berkata, wa thukla ummiyah, kata sahabat nih. Alangkah kecewanya aku. Ini harap maklum. Ini orang tadi yang bilang yarhamukallah juga baru masuk Islam. Jadi ketika dilihat kena sahabat, ngapa kau lihat aku? Aku salah apa, kata dia. Kalau bahasa kita lah ya, salah apa aku kecewa aku lihat kau ni, kata dia. Ngomong dia, tengah salat ngomong. Akhirnya, masya'nukum tanduruna ilayya. Ngapa kau lihat aku? Salah apa aku ni? Kata tadi yang dia jawab yarhamukallah tu. Faja'alu yadribuna baidihim ala afkhadihim. Lalu para sahabat-sahabat yang lain, ketika dia ngomong, sahabat yang lain gini, solat sambil mukul paha. Artinya apa? Diam. Kalau solat jangan ngomong. Ya, maksudnya gitu. Cuma dia baru masuk Islam, Arab maklum. Akhirnya falamma ra'aituhum yusammitunani lakinni sakattu. Akhirnya aku pun diam, kata dia. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi abi huwa wa ummi ma ra'aitu mu'alliman qablah wala ba'da ahsan ta'liman minhu. Tapi ketika selesai solat, aku melihat bertemu dengan Nabi Muhammad, fa wallahi ma kaharani wala darabani wala syatamani. Demi Allah, aku belum pernah melihat seorang guru yang melebihi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika tahu aku, ketika sholat aku ngomong, beliau ndak marah, ndak bentak-bentak, ndak maki-maki aku, kata sahabat nih. Qala inna hadhihi shalah la yaslu fiha syai'un min kalamin nas. Nabi hanya bilang, sahabat-sahabatku, sholat jangan ngomong, tak boleh ngomong. Nabi ngomongnya lembut ya kepada sahabat. Nabi ngomong secara umum. Terus innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatil Qur'an. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultu ya Rasulullah, inni hadithu ahdin bi jahiliyah. Nabi, saya ni baru masuk Islam. Ya, wa inna minna rijalan ya'tudal kuhan. Lalu beliau bertanya, Nabi, apa hukumnya orang mendatangi dukun? Bedukun, pergi ke dukun, apa hukumnya? Yang tadi dia nanya apa, kata Nabi, qal fala ta'tihim, tak boleh datang ke mereka. Ingat Pak ya, pergi ke dukun tak boleh, kecuali ibu-ibu kalau hamil boleh pergi ke dukun beranak, boleh pergi dukun boleh ya. Tapi dukun, kita bukan cayak bahwa dukun yang menyembuhkan itu hanya perantara, boleh. Dan kita juga lihat dukunnya. Dukun itu bagi dua, Pak. Ada dukun putih, dukun hitam. Ada ilmu putih, ilmu hitam ya. Apa Mas cara bedakan dukun putih, dukun hitam? Gampang. Kalau cuma nampak gigi pasti dukun hitam. Karena dia orang hitam nampak gigi ya. Maksudnya gini Pak, apa beda dukun putih, dukun hitam? Ya, kalau dia bacaannya Pak berbahasa Arab dari Al-Qur'an, baca sholawat ya, dan medianya Pak ya yang diperlukan sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam, air putih atau sesuatu yang wangi dupa, minyak wangi, itu berarti dukun putih kalau bacanya bahasa Arab. Tapi kalau ya dia mintanya macam-macam, Bu. Minta ayam selase warna hitam lengkap dengan bumbu dan tukang masak. Saya pun mau ya. Minta rokok 7 macam. Kadang-kadang ada kan?
minta kain 7 macam, minta jarum, minta rambut, minta macam-macam, dan bacaannya pun bukan berbahasa Arab, bacaannya bahasa macam-macam. Ini dukun hitam, ini yang tak boleh. Ya. Nah, selain itu boleh saja. Yang pakai bahasa Arab, pakai selawat. Tapi ingat, yang nyembuhkan bukan dukun, itu hanya perantara. Baik, sampai di sini. Sebelum saya lanjutkan kitab fikih al-aham, mungkin ada pertanyaan, silakan. Alhamdulillah. Ada pertanyaan bapak-bapak, ibu-ibu tentang bab ini atau tentang bab yang lain? Dipersilakan. Tidak ada? Kalau tidak ada kita ya mengguna waktu sebaik-baik mungkin, karena masih sisa jam berapa? Isya 13 menit lagi. Kita masuk lanjutkan bab kemarin. Kemarin kita udah bahas tentang bab qasar. Masih ingat enggak qasar tuh? Apa qasar? Salat 4 jadi 2. Hanya boleh sholat rakaat berapa rakaat? 4 rakaat. Maghrib dengan subuh boleh tidak diqasar? Tidak boleh. Berarti yang boleh zuhur, asar dan isya. Dah, kita udah bahas tentang bab qasar. Sekarang kita akan masuk bab jamak. Apa itu jamak? Ya, jamak itu Pak menggabungkan 2 sholat, dikerjakan di satu waktu. Umpama Bapak Ibu nak pergi ke Singkawang. Berangkat Singkawang anggaplah pagi jam 10. Berarti kalau berangkat jam 10 nyampe Singkawang kurang lebih jam setengah 2. Ya. Jam 1 lah. Kalau dulu sih sebelum banyak mobil 3 jam Singkawang tuh nyampe. Ya. Kalau sekarang dah saya udah nyoba 3 jam payah 3 jam ya enggak kayak dulu karena kendaraan tambah banyak, truk besar-besar. Kurang lebih 4 jam lah ya Singkawang kalau dari sini. Anggaplah kita berangkat jam 10 nyampe jam 2. Jam 2 nyampe Singkawang. Lalu kita sholat di Singkawang. Jam 2 tuh berarti masuk waktu duhur apa waktu asar? Waktu duhur kan? Kita di situ boleh sholat duhur. Setelah sholat duhur, assalamualaikum, berdiri lagi sholat asyar. Nanti ketika adzan asar tidak usah sholat lagi. Itu namanya jamak. Menggabung 2 sholat dilakukan di satu waktu. Terus al-jam'u bainas sholatin, menjamak 2 sholat. Asbabul jam'i, sebab-sebab kita boleh jamak. Apa saja sebabnya kita boleh menjamak sholat? Ada 3 sebab. Yang pertama as-safar, perjalanan. Perjalanan kita boleh jamak takdim, boleh jamak takhir. Apa itu jamak takdim, Mas? Jamak takdim itu Bu, melakukan sholat ya, melakukan sholat di sholat pertama, melakukan sholat pertama dan kedua di waktu pertama. Itu jamak takdim. Contohnya, melakukan sholat duhur dan asar di waktu duhur. Kayak tadi yang cerita tadi Bapak nyampe di Singkawang jam 2, kan berarti Bapak sholat duhur. Habis sholat duhur, assalamualaikum. Udah assalamualaikum kan sholat asar. Berarti melakukan sholat duhur dan sholat asar di waktu apa tuh? Di waktu duhur. Itu namanya jamak takdim. Kalau jamak takhir apa jamak takhir? Jamak takhir melakukan sholat pertama dan kedua di waktu kedua. Contohnya gimana Mas? Bapak Ibu berangkat ke Singkawang jam 1 siang. Belum sholat duhur di rumah. Enggak, kami mau jamak takhir ya nanti di Singkawang. Nyampe Singkawang jam 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jam 1, 2, 3, anggap jam 5 sore. Nyampe Singkawang jam 5 sore. Berarti masuk waktu asar kan? Bapak Ibu gimana? Sholat duhur, habis sholat duhur assalamualaikum, berdiri lagi sholat asar. Melakukannya di waktu kedua, yaitu waktu asar. Kalau jamak takhir, boleh asar dulu baru duhur, boleh duhur dulu baru asar. Tapi yang paling afdal, duhur dulu baru asar. Kenapa? Berurutan. Ini paling afdal. Ya sholat jamak takhir. Jadi perjalanan as-safar, sebab-sebab kita boleh menjamak sholat, sebabnya ada 3. Yang pertama as-safar, perjalanan. Tidak harus perjalanan jauh. Beda dengan qasar. Kemarin kita kan bahas qasar kan. Qasar itu kan sholat 4 dijadikan 2. Duhur cukup dikerjakan 2 rakaat ya. Itu syaratnya perjalanannya harus berapa kilo kemarin Pak? 85 kilo ke atas. Berarti kalau Singkawang udah boleh kan? Singkawang tuh 100 lebih kalau tidak salah ya. Berarti udah boleh. Nah, kayak Meliau. Ini insyaallah atau tanggal berapa sih ada jadwal ke Meliau. Udah dengan hari ini ya. Nah, 2 minggu lagi insyaallah ke Meliau. Nah, itu udah boleh. Boleh diqasar. Jadi qasar syaratnya harus perjalanan 85 km lebih. Itu qasar. Sedangkan jamak enggak harus perjalanan jauh. Ya, membawa. Bapak udah boleh. Membawa. Saya kalau peneram, tempat mertua saya jamak. Ya. Jamak kena saya. Nyampe apa kayak membawa boleh, Bapak membawa. Coba ingat,
Kalau perjalanan tidak nyampe 85 kilo, tidak boleh dikosor. Pak ya, tidak boleh dikosor. Umpama bapak cuma ke Mempawah, nak dijamak, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Tidak boleh duhur 2, asar 2, tak boleh. Kenapa? Karena perjalanannya tidak sampai 85. Tapi kalau bapak ke Singkawang, bapak boleh jamak kosor. Jamak kosor itu apa? 2 solat digabung di satu waktu dan boleh dikosor. Di Singkawang, duhurnya boleh 2 rakaat, assalamualaikum, berdiri aja solat asar 2 rakaat. Kenapa boleh dikosor 2 rakaat? Karena perjalanannya di atas 85 kilo. Kalau di bawah 85 kilo, kayak Sungai Kunyit, apalagi Mempawah, Galang, Pinyo, apalagi Sungai Duri itu. Kalau ngarah sana tuh Tayan kan belum sampai 85 tuh kan, cuma ada 1 jam lebih ya. Tayan itu hanya boleh jamak tapi tak boleh kosor. Jadi sebab-sebab kita boleh jamak solat ada 3. Yang pertama perjalanan. Yang kedua apa sebabnya? Al-mator, hujan. Hujan boleh dijamak. Mulai dah bapak, nanti hujan kami jamak, malas ke masjid mas. Tapi ada syaratnya. Bukan sembarang hujan-hujan tuh. Syaratnya apa? Jarak rumah kita dengan masjid jauh. Jauh. Kalau kita pergi ke masjid, basah kuyup. Itu syaratnya. Ini dekat dah. Apalagi dekat loncat nyampe. Jadi syarat pertama masjidnya jauh. Kalau kita pergi ke masjid basah kuyup. Syarat kedua, kita tak punya benda atau barang bu yang bisa melindungi kita dari hujan. Tak punya payung, tak punya mantel. Berarti kalau zaman sekarang tak bisa dah. Tak mungkin lah kayak di rumah tak ada payung, pakai mantel ya. Tak punya mantel mas, okey lah. Tak punya payung mas, okey, tak apa-apa. Tapi punya nampan kan, nampan yang besar tu. Itu kan bisa untuk pelindung hujan. Bak bisa untuk pelindung hujan. Berangkat kau di masjid tak bisa jamak, tak bisa. Jadi kalau zaman sekarang bayar. Ini zaman dulu. Zaman sekarang masjid dekat, surau dekat. Ya, ini tak ada hujan, tak ada ke masjid, tak ada hujan. Alasannya tak ada hujan, tak ada ke masjid. Dah tak apa-apa lah ya. Kita alhamdulillah, bapak ni bersyukur pak ya. Tanda-tanda orang ahli surga. Ini kata Nabi Muhammad ya. Di antara tanda-tanda orang calon-calon penghuni surga, oleh Allah dipermudah langkahnya untuk menuju surga. Bapak di antaranya oleh Allah dipermudah ke masjid ini. Ini berarti bapak tanda-tanda orang penghuni surga. Tapi sebaliknya, tanda-tanda orang penghuni neraka, apa kata Nabi Muhammad? Orang tersebut dipersulit untuk melangkah ke tempat-tempat ibadah. Tak solat, dianggap santai aja. Jadi bersyukur pak ya, pertahankan istiqomah. Walaupun bapak tak bisa 5 waktu, mungkin duhur asar tak bisa karena ada di perjalanan kerja ya. Paling sedikit maghrib isya. Ya subuh. Mungkin subuh tak bisa, kayaknya subuh tak bisa mas. Karena kalau masjid agak lama mas. Anak solat dengan istri ya mas. Karena habis assalamualaikum kita langsung zikir cepat mas. Karena kita mau ngejar ke pelamboyan. Tak apa-apalah. Yang penting berjamaah dengan istri. Ya paling sedikit adalah dalam 1 hari sekali lah paling sedikit di masjid tu. Paling sedikit dah tu ya. Kalau bisa 5 waktu kalau bisa. Jadi tanda-tanda ini kata Nabi Muhammad, tanda-tanda orang penghuni sorga oleh Allah dipermudah langkahnya untuk beribadah. Terus yang ketiga, sebab orang tadi kan yang pertama orang boleh jamak karena perjalanan, yang kedua karena hujan, ya. Yang ketiga boleh jamak karena apa? Al-marad, karena sakit. Jadi walaupun bapak tidak perjalanan jauh sakit, boleh jamak takdim, boleh jamak akhir. Sakit. Sakit apa sakitnya? Tidak sembarangan sakit. Sakit gigi dijamak. Ya. Sakit apa? Sakit yang kata dokter kalau dia sakitnya itu sangat bahaya. Contohnya sakit demam tinggi, bergigil. Karena kalau dia solat duhur nanti masih nunggu asar, dia payah. Akhirnya bolehlah dijamak. Tapi ingat ya orang sakit hanya boleh dijamak Pak Bu. Dijamak, dikosor tak boleh. Dijamak artinya duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat. Dikosor tak boleh. Kosor yang solat 4 jadi 2 hanya boleh perjalanan 85 ke atas. Yang lain itu tak boleh. Sakit tak boleh dikosor, tapi boleh dijamak. Ini ada pendapat lagi, lebih ringan Pak. Lebih ringan, gampang. Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, Habib Abdullah Haddad, pengarang Rotib Haddad, ya, beliau berpendapat boleh kita jamak solat walaupun di rumah, walau tak sakit. Walau tak sakit. Ya, cuma dengan syarat jangan sering-sering. Contohnya, gampangnya, ibu kadang-kadang kan ada acara kawin Bu ya. Repot tak Bu?
Repot kan? Apalagi bedak muka dah glowing dah ibu ya. Sampai-sampai ada pantun nasi kuning dalam kelambu, muka glowing, kaki berdebu. Kalau bahasa Indianya ada tu bu, nasi kuning cukup kembung, mun glowing sokon ambung. Ya, apalagi ada acara kawin tu kan, udah cantik muka mengkilat bu. Ibu solat duhur dihapus lagi, dah ngambil sembahyang kan dihapus lagi. Nanti asar dihapus lagi, letih bu kan? Makanya caranya bagaimana? Ikutlah pendapatnya Habib Abdullah bin Al-Haddad, boleh jarang-jarang jamak. Pakailah kalau penting, kayak tadi ada acara kawin pak ya. Bapak mungkin letih, kalau bapak sampai solat nanti duhur, asar tamu tambah ramai, udah bapak jamak. Adzan duhur, bapak isra masuk dalam dengan istri, bapak solat duhur, assalamualaikum, berdiri lagi solat asar. Nanti adzan asar, tidak usah solat. Terus nanti kalau maghrib mas, ramai tamu nih, ya nanti berarti bapak jamak akhir. Jamak gabung dengan isya nanti jam 10 malam kalau udah bubar. Boleh. Ya. Tapi tidak boleh sering-sering. Beda dengan orang Syiah. Orang Syiah nih Pak Bu ya, solatnya hanya 3 waktu. Ini Syiah. 3 waktu.